Guys, kembali lagi bersama Mimin di Movie Klonal. Gimana kabarnya kalian cuy? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini kita akan kumpas tuntas alur cerita dari donghua yang berjudul My Heroic Husband. Sedikit sinopsis, donghua ini mengisahkan seorang pengusaha modern yang melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. Namun tanpa disengaja, dia mendarat di tubuh seorang pria yang akan dinikahkan sebagai suami mitra lokal ke dalam keluarga pedagang kain. Dia kemudian mulai menggabungkan berbagai metode dan cita-cita modern demi membantu teman-temannya dan juga memerangi bisnis lokal yang korup. Kemudian dirinya menjadi terlibat dalam urusan negara yang sungguh sangat complicated. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Scene diperlihatkan Kaisar Gongji sedang rapat bersama para gubernur. Lantas gubernur melapor bahwa pertempuran kedua kerajaan Jing dan Liang sudah dekat, bahkan mereka imbang. Makanya sampai sekarang sulit diputuskan siapa pemenangnya. Lalu Kaisar berkata situasi Kainsu belum stabil sehingga siapkan saja seperti tahun sebelumnya. Kemudian Kaisar meminta pendapat Guru Agung mengenai pengaturan Kainsu. Di kesempatan itu, Guru Agung menjawab jika para pedagang kain dunia saling bersaing, maka kualitas kain akan meningkat, sehingga harga dari kain semakin mahal. Guru Agung meminta untuk mengadakan pemilihan ulang Kaisar Dagang. Alhasil Kaisar mengizinkan permintaan dari Guru Agung lalu rapat dibubarkan. Setelahnya Kaisar bermain bersama kucing miliknya sembari berjalan-jalan. Di perjalanan ia bertanya kepada penjaganya tentang Qin Xiang. Lalu asisten Kaisar menjawab bahwa Perdana Menteri masih di Jiangling. Scene beralih ke Yinling, ia masih dalam keadaan koma. Dan ia merupakan seorang CEO Xisu Group. Namun karena sakit terpaksa mengundurkan diri bahkan sekarang belum sadar. Mendadak Yinling terbangun, ia berada di zaman kuno dan sedang tenggelam di sungai. Yinling sedang menjalani proses memasuki tubuh orang lain. Sehingga saat tersadar Yinling sudah berada di tubuh orang lain. Sontak saja Yinling terkejut berada di zaman kuno. Lalu Yinling meminta air kepada wanita di luar. Kemudian si wanita memberikan Yinling rebusan obat yang sudah dibuatkan Xiao Chan. Alhasil Yinling meminumnya. Kemudian Yinling keluar rumah, ia melihat sekeliling. Lalu Yinling melihat sekitar, ternyata ia tuan menantu di sebuah keluarga. Lantas nama mempelai wanita Yinling adalah Sultan R. Sontak saja Yinling terkejut ketika mengingat ponsel genggam miliknya. Langsung saja Yinling mencari, namun ia kaget ternyata Xiao Chan malah memakai HP-nya untuk menetralkan chat. Tampak Xiao Chan sedang sibuk melukis. Alhasil Yinling memakai HP lagi, ia mengecek tanggal dan tahun. Lantas Yinling membuka foto pernikahan. Akan tetapi ia terheran bahkan wajah mempelai wanita tidak ada. Sehingga Yinling kesal, ia merasa tidak dihormati. Padahal hari ini merupakan pernikahan mereka, tapi istrinya malah bekerja. Kemudian Xiao Chan menginfokan bahwa Sultan R masih bekerja. Kemudian Yinling bergegas pergi untuk menceraikan istrinya. Di perjalanan Yinling kebingungan melihat sekitar. Ketika Yinling bertanya lokasi tersebut, namun para warga tidak menghiraukan. Alhasil Yinling kelelahan dan ia duduk sebentar. Saat melanjutkan perjalanan, Yinling melihat ada wanita hebat yang sedang melawan pria. Alhasil ia mengikuti wanita itu sambil memotret gambar. Tampak pertarungan semakin sengit, si cantik mampu menghabisi para pasukan. Namun ia terluka ketika bala bantuan datang, lalu si gelis kabur. Setelahnya Yinling menemukan tempat istrinya. Langsung saja Yinling masuk yang melihat orang sibuk bekerja.
Kemudian Yining menatap ke arah jendela, ia melihat bangunan tersebut mirip dengan wallpaper HP Yining. Alhasil Yining mengingat momen sebelum dirinya menjadi CEO. Dikisahkan Yining bersama sang kekasih sedang merayakan tahun baru. Kemudian mereka kembali ke rumah. Yining berjanji akan membuat kehidupan pacarnya lebih baik sampai mereka menikah. Namun dikarenakan ia terus-menerus bekerja tanpa henti, kesehatan Yining menurun. Tak lama Yining berhasil menjadi CEO setelah menjalani proses yang sangat panjang. Alhasil saat Yining mengatakan pada pacarnya ia akan ke luar negeri, mereka berpisah. Padahal Yining akan melewati pengobatan karena sakitnya. Ternyata sekarang ia malah masuk ke zaman kuno. Kembali ke masa sekarang, Yining terkejut melihat sang istri menyapanya. Ternyata istrinya merupakan wanita yang sangat cantik. Kemudian mereka merayakan hari festival dan para warga juga ikut merayakan. Lalu Yining menghadap keluarga mempelai wanita. Namun Yining penasaran dengan profesi sang istri. Selanjutnya karena pejabat Song dihadang bandit wanita, ia sangat kesal. Padahal Song baru dari perjalanan jauh, namun ia malah disambut pembunuh. Alhasil Song marah besar sehingga gerbang ditutup untuk menemukan pelaku. Tampak para prajurit menghentikan para warga keluar dari gerbang. Namun tentunya masing-masing warga punya tujuan, tapi prajurit malah melarang mereka. Karena tidak ada satupun orang yang boleh keluar masuk gerbang sembarangan, apalagi Tuan Song sekarang lagi mengamuk. Tampak Song sangat marah, ia ingin menghajar gubernur yang lalai. Harusnya sekarang Song tidur dengan nyenyak, namun peristiwa tadi membuat Song kesal. Alhasil Song menghukum gubernur. Ia bermain bola dan menendang ke arah gubernur. Sehingga gubernur tersebut terkaget-kaget, ia sungguh ketakutan. Amarah Song semakin membludak, ia terus-menerus menyerang bola ke arah gubernur. Sehingga gubernur menangis ketakutan, sekujur tubuhnya bergetar. Lalu gubernur memberikan surat prestasi Song. Dikarenakan hal itu amarah Song menurun. Kemudian Song berkata mengapa si gubernur tidak menginfokan kepadanya terlebih dahulu. Alhasil Song senang karena gubernur membuat keadaan Song menjadi menguntungkan. Lantas Song bertanya soal masalah kekaisaran dagang. Lalu gubernur menjawab Gu Yanzhen sedang mengurusnya. Di sisi lain Yining sedang menyapa Tuan Puyang. Faktanya Puyang menyelenggarakan perjamuan untuk pedagang kain Jiangling di gedung Luyi. Di kesempatan itu Puyang memuji puisi buatan Yining sangatlah bagus. Sedangkan Yining hanya tersenyum mendengar pujian mereka. Lalu Tuan Puyang memperkenalkan Gu Yanzhen, seorang sarjana berbakat di Jiangling. Alhasil Yining berkenalan dengan Gu Yanzhen. Namun Gu Yanzhen sangat sombong, ia malah menghina Yining sebagai sarjana gagal. Lalu Yining bergumam ternyata ia dijuluki sarjana gagal. Berarti puisi buatan Yining tadi cukup bagus. Kemudian Sultan Er membela sang suami. Ia menyuruh Yining duduk di kursi karena sedang tidak enak badan. Sehingga Yining bergegas duduk di kursi. Sedangkan Gu Yanzhen masih terus membuli Yining. Lantas Sultan Er turun tangan, ia pasang badan saat suaminya dituduh mencuri puisi. Mendengar penjelasan logis dari Sultan Er, semua orang auto percaya. Lalu Gu Yanzhen mengatakan ia diutus oleh gubernur untuk mengurus soal kaisar perdagangan. Gu Yanzhen berkata bahwa Sultan Er tidak cocok menjabat karena ia masih muda dan belum memiliki pengalaman yang cukup. Alhasil para tetua bergosip ternyata Sultan Er belum punya banyak pengalaman. Mendengar ucapan mereka, Yining kesal, ia ingin membela sang istri. Namun Yining dihentikan karena Sultan Er bisa mengatasi sendiri. Alhasil Sultan Er berkata meski masih muda, ia tidak akan mengecewakan semua orang. Bahkan akan memberikan yang terbaik demi perdagangan. Mendengar ucapan Sultan Er, semua orang menjadi yakin kepada dirinya. Sehingga para bos ikut berpartisipasi. Lantas Gu Yanzhen bertanya kepada Tuan Wu. Di kesempatan itu, Wu mengatakan kain Su kaisar dagang adalah hasil kompetisi tenun. Dan ia mengatakan dengan lantang kalau para bos menginginkan kain sutra berkualitas, ia akan menjual dengan harga normal. Kemudian Tuan Puyang berkata diharapkan para bos bersiap saat hari pemilihan.
Lantas Sultan Er mengajak sang suami bergegas pulang. Esoknya Yining pergi mengunjungi makelar rumah. Dan ia ingin membeli rumah untuk membahagiakan istrinya. Sebab Sultan Er sangat mirip dengan kekasihnya di zaman modern. Makanya Yining ingin menebus kesalahannya. Sehingga Yining akan melakukan hal yang lebih baik untuk sang istri. Sebab dulu ia membuat sang pacar sendirian karena Yining sibuk bekerja. Akan tetapi ibu makelar tidak mengerti dengan ucapan Yining. Setelahnya Yining bertemu dengan tuan tanah, mereka sesama menantu dari keluarga menteri lokal. Di kesempatan itu Yining menjelaskan maksud dan tujuannya datang. Sebelumnya Yining melakukan perdebatan kepada Tuan Ming. Alhasil Yining berhasil mengalahkan Tuan Ming berdebat. Kemudian Yining menjanjikan keuntungan investasi kepada Tuan Ming. Lantas Yining menginfokan beberapa keuntungan kepada Tuan Ming. Tuan Ming membayangkan ia bisa hidup dengan nyaman duduk di atas tumpukan emas. 那可就别管我了，投资看的是风向和回报率。到时盈余我只要40%。 Dengan mudah Tuan Ming memberikan persetujuan atas negosiasi mereka. Lalu pelayan Tuan Ming berkata kalau Tuan Ming malah rugi. Tak lama seseorang datang dan berkata 400 guan yang diberikan Tuan Ming sangat berlebihan. Lalu Tuan Ming berkata Yining adalah orang yang cerdas. Sehingga investasi sekitar 400 guan bukan masalah kalau dikelola oleh orang cerdas. Sedangkan Sultan Er sedang mengobrol dengan manajer Si. Tak lama Yining muncul lalu manajer pergi. Di kesempatan itu Sultan Er menanyakan keberadaan sang suami seharian berkeliaran di luar. Lalu Yining berkata ia sedang mengurus sesuatu. Sultan Er menyahut ia mendengar dari Xiao Chan bahwa Yining ingin menceraikannya. Lantas Yining menjawab mereka hanya salah paham. Sultan Er berkata tentu saja ada kesalahpahaman karena Yining dan dirinya baru bertemu kemarin. Sontak saja Yining terkejut, ternyata Sultan Er tidak mengingatnya sama sekali. Apakah semua ini hanya mimpi belaka? Padahal Sultan Er sangat mirip dengan kekasihnya di dunia modern. Sontak saja mereka terkejut, tiba-tiba Gu Yanzhen muncul bersama para bawahan. Di kesempatan itu Gu Yanzhen berkata kalau ia akan menangkap keluarga Su karena bersekutu dengan bandit. Sebab ada berita bahwa Yining melepaskan bandit wanita yang menyerang Tuan Song. Alhasil Yining menghentikan Gu Yanzhen karena tidak punya bukti. Dan ia berkata Gu Yanzhen harusnya membawa Yining seorang. Sehingga Gu Yanzhen dan kawan-kawan pergi bersama Yining meninggalkan kediaman keluarga Su. 我们苏家上下与此无关啊！走吧，官府抓人凭证据。 Selanjutnya Xin berada di tahanan penjara. Tampak Yining sangat galau. Dan ia tertidur sambil termenung di lantai. Kemudian seorang penjaga masuk. Ia melihat keadaan Yining sungguh tragis. Penjaga tersebut mengira kalau Yining sudah tewas dan menjadi sedih. Lalu penjaga itu menutup mata Yining agar beristirahat dengan tenang di alam sana. Sontak saja penjaga terkejut saat melihat mata Yining berkedip. Lantas Yining bertanya bagaimana caranya mati. Karena ia sangat ingin keluar dari mimpi buruk dan kembali ke zamannya. Xin beralih ke kediaman keluarga Su. Tanpa Sultan Er sedang galau, ia mengumpulkan harta dan benda untuk menebus sang suami di penjara. Kemudian Xiao Chan ikut sedih, ia menyumbangkan anting miliknya. Namun Sultan Er menghentikan Xiao Chan. Sebenarnya Xiao Chan juga tidak rela karena anting tersebut pemberian Sultan Er. Namun ini semua demi membantu Tuan Yining keluar dari penjara. Langsung saja mereka bergegas menuju penjara untuk menjemput Yining. Sontak saja keduanya terkejut saat tiba sudah disambut oleh Yining di luar. Alhasil Yining menjelaskan kejadian sebelum ia dihukum. Yining menceritakan saat ia akan dihukum, hakim berkata kalau Yining tidak bersalah. Namun Gu Yanzhen tidak percaya, ia menyuruh staf mengecek stempel dari surat perjanjian Yining dan Tuan Ming. 危险！大人不可！抱歉。慢着！要是定了宁毅的罪， Sontak saja Gu Yanzhen terkejut saat mengetahui surat tersebut asli. Dan ia terheran bagaimana cara Yining mendapatkan kerjasama dengan menantu pertama Tuan Putri.
Sedangkan Yining sudah pasrah, ia sungguh ingin mati untuk kembali ke dunia modern. Lalu hakim berkata Yining tidak bisa dihukum karena bukti tidak benar. Mendengar cerita dari Yining, Sultan Er dan Xiao Chan ikut senang. Kemudian mereka bergegas kembali ke rumah menggunakan kereta kuda. Di perjalanan, Xiao Chan menceritakan perjuangan Nona Sultan Er agar bisa menebus Yining. Lalu Sultan Er juga salah tingkah setelah tahu sang suami sangat membelanya di depan Gu Yanzhen. Alhasil mereka berdua tersipu malu. Kemudian Yining memutuskan untuk keluar dari tandu, sebab ia ingin mencari udara segar dan berjalan-jalan. Sedangkan Sultan Er melanjutkan perjalanan pulang. Lantas Yining melihat tukang kue di pasar. Alhasil mereka mengobrol sampai membahas masalah mimpi. Lalu Yining bertanya apakah ia bisa menjadi seorang pahlawan kesatria. Di kesempatan itu pedagang kue berkata Yining harus pergi ke suatu tempat untuk belajar bela diri. Langsung saja Yining bergegas pergi menuju TKP. Tak lama ia sampai ternyata si gadis merupakan bandit yang menyerang Song. Lalu si gadis yang bernama Suzy membawa Yining ke dalam. Di kesempatan itu Suzy bertanya kepada Yining mengapa kemarin Yining menyelamatkan Suzy. Sementara Yining sudah sangat ketakutan mengingat cara bertarung Suzy kemarin. Alhasil Suzy berkata ia akan membalas budi kepada Yining. Lantas Yining berkata ia ingin diajari bela diri oleh Suzy. Namun Suzy malah memberikan syarat kepada Yining agar Yining melakukan ujian terlebih dahulu. Tampak Suzy memegang kacang kenari. Ia menyuruh Yining menangkap kacang dari tangan Suzy. Kemudian Yining bersiap mengambil kacang, namun ternyata untuk menyentuh kacang sangatlah sulit. Sehingga Yining harus menggunakan jurus bela diri dasarnya. Tampak pertarungan mereka semakin sengit, Yining masih berusaha mengambil kenari. Dikarenakan Yining menggunakan jurus andalan, ia berhasil menjatuhkan kenari dari tangan Suzy. Sontak saja Suzy terkejut dengan perlakuan Yining hingga ia menghajar Yining. Sebab Suzy sangat suka kacang kenari, ia ingin memakan kacang tersebut. Ketika sadar Yining berkata ia akan segera pergi daripada dihajar Suzy. Langsung saja Yining meninggalkan tempat Suzy. Tak lama ia tiba di kediaman Su. Yining disambut oleh sang istri. Kemudian Sultan Er bertanya soal bisnis Yining dengan Tuan Ming. Dikarenakan ada keuntungan uang tersebut kepada sang istri untuk membantu bisnis. Alhasil Sultan Er menandatangani surat tersebut menyetujui kerugian atau keuntungan dari bisnis atas uang pemberian Yining. Di kesempatan itu Sultan Er menyuruh Yining untuk mengangkat kedua tangan. Di kesempatan itu Sultan Er memeluk Yining. Sedangkan Yining malah terkejut, ia auto gugup. Padahal Sultan Er sedang mengukur tubuh Yining untuk membuat baju musim panas. Di sisi lain Gu Yanzhen bersama Tuan Wu mengobrol di tepi laut. Lantas Gu Yanzhen mengatakan ia kesal melihat Yining, sebab Yining bisa mempunyai bisnis dengan Tuan Ming. Padahal Yining adalah orang yang berlatar belakang biasa. Akan tetapi ia mampu bekerja sama dengan orang penting. Namun Wu malah asik memancing karena Gu Yanzhen mengoceh. Ia menjadi kehilangan ikan yang dipancing. Selanjutnya Jin berada di pasar, tampak Yining sedang berjalan-jalan. Kemudian ia melihat Gu Yanzhen sedang duduk di kursi. Lalu Gu Yanzhen bergegas pergi menuju stand jualan telur bebek Yunzu. Di kesempatan itu Gu Yanzhen mengajak Yunzu bersenang-senang bersama. Namun Yunzu menolak permintaan Gu Yanzhen. Lantas Yunzu berkata ia hanya orang rendahan tidak pantas bersanding dengan Gu Yanzhen. Lalu Gu Yanzhen berkata dengan begitu ia akan menjadikan Yunzu budaknya, agar tidak ada yang protes kalau Gu Yanzhen bersama orang miskin. Akan tetapi lagi-lagi Yunzu menolak Gu Yanzhen. Sehingga Gu Yanzhen marah, ia merasa kesal wanita murahan seperti Yunzu mengabaikan Gu Yanzhen. 其实你知我心意。那恭喜顾公子了。你以为你自己是什么身份？ Alhasil ia mengatakan padahal sudah menyuruh orang-orang untuk membeli dagangan Yunzu. Sedangkan Yunzu malah bersiap untuk pergi. Ia takut Gu Yanzhen semakin gila. Sehingga langsung saja Yanzhen mengamuk di pasar. Ia mulai merendahkan Yunzu di hadapan semua orang.
Sementara Yining lagi mengintip kehadiran mereka dan ia kesal melihat Gu Yanzhen bertindak sesuka hati. Kemudian dari belakang Suzy mengikuti Yining. Di saat Gu Yanzhen memerintahkan para prajurit menangkap Yunzu, lantas Yining muncul. Di kesempatan itu Yining menghampiri Yunzu. Kemudian Yining menghentikan aksi gila Gu Yanzhen. Lantas Yining berkata di kampungnya menikahi seorang wanita harus mengorbankan banyak harta. Lalu Gu Yanzhen berkata ia akan membeli 80.000 telur dagangan Yunzu. Alhasil Yining berkata mustahil seorang gadis seperti Yunzu menyiapkan telur sebanyak itu. Serta apakah mungkin Yunzu meminta para bebek mengeluarkan banyak telur untuk dijual Yunzu. Hal tersebut membuat para warga tertawa mendengar ucapan Yining. Kemudian Yunzu selamat dari kejaran Gu Yanzhen. Yining mengumumkan kepada semua orang bahwa telur bebek Yunzu berkualitas baik dan hanya dijual dalam jumlah terbatas. Sehingga semua warga menyerbu membeli telur dagangan Yunzu. 是我救了你，早晚红透江陵城。 Selesai berjualan Yunzu pulang, ia ditemani oleh Yining dan guru Suzy di belakang. Lantas Yunzu berterima kasih kepada Yining telah menolong serta ikut membantu memasarkan telur bebek Yunzu. Lalu Yunzu bertanya mengapa Yining mengatakan kepada semua orang produk telur dijual terbatas. Di kesempatan itu Yining menjelaskan di kampung Yining itu adalah ungkapan kata promosi. Alhasil Yunzu mengerti mengenai ucapan Yining. Sontak saja Yining terkejut saat guru Suzy berkata ada masalah di toko keluarga Su. Langsung saja Yining bergegas pergi ke toko. Ketika masuk Yining disambut oleh wanita parubaya. Sontak saja ia terkejut melihat Tuan Ming. Yining menyadari wanita tersebut adalah Tuan Putri mertua dari Ming. Di kesempatan itu Yining menyambut kedatangan Tuan Putri. Lalu Sultan memberi surat perjanjian kepada Tuan Putri. Kemudian Tuan Putri berkata Yining dan Sultan adalah pasangan serasi. Mereka sangat cerdik dan pintar sehingga bisa menyelesaikan permasalahan. Lantas Tuan Putri berkata jika ada produk baru ia akan memborong di toko Sultan Kerjasama antara keluarga Su dan Tuan Putri semakin erat. Lalu Tuan Putri berpamitan pulang kepada Sultan dan Yining. Malamnya Yining mengobrol dengan Sultan Di kesempatan itu ia bertanya soal kartu produk kepada Sultan Alhasil Sultan menjelaskan ia belajar dari seorang teman tentang strategi tersebut. Sultan berkata kepada Yining ia akan memulai konferensi pers. Dan ia berkata seorang Sultan akan mengambil alih kekaisaran dagang. Lantas Yining bergumam orang-orang dinasti Wu sangat pintar dan hebat. Esoknya mereka menyelenggarakan konferensi pertemuan dengan Tuan Putri beserta para pejabat. Sebab Sultan ingin menampilkan produk gaun baru di acara tersebut. Tampak semua tamu telah datang dan pertunjukan segera dimulai. Langsung saja Yunzu keluar dari balik tirai, ia terlihat sangat cantik. Kemudian Yunzu menari mengikuti alunan musik yang sudah disiapkan Yining dan Sultan 知云 此乃我苏府新。 Sontak saja Gu Yanzhen terkejut melihat Yunzu berada di sana. Lalu Yining menghidangkan beberapa macam telur produksi dari Yunzu kepada Tuan Putri. Alhasil Tuan Putri dan para pejabat menyantap telur dengan senang. Sebab telur yang disiapkan rasanya sangat lezat. Diperlihatkan Yunzu menari menggunakan pakaian terbaru yang dibuat oleh Sultan Di kesempatan itu Gu Yanzhen mengatakan bahwa Yunzu adalah mantan pelacur rumah bordil. Dan ia sekarang memulai bisnis menjual telur. Alhasil Sultan memohon kepada Tuan Putri karena ia bertanggung jawab soal pertunjukan. Lalu Yining ikut nimbrung, ia menjelaskan secara rinci bahwa Yunzu tidak bersalah. Sebab seorang manusia yang kotor bisa bertaubat ke jalan yang benar dengan melakukan banyak kebaikan. Mendengar penjelasan dari Yining, Tuan Putri memberikan penghargaan terhadap Yunzu. Dan ia berkata bisnis apapun yang dimulai Yunzu nanti akan diberkati oleh Tuan Putri. Setelahnya acara telah selesai, Yining dan Sultan kembali ke rumah. Di perjalanan Sultan menanyakan soal bunga teratai buatan yang dipertunjukkan. Yining menjelaskan bunga teratai tersebut diatur dari tuas di bawah gedung yang sudah dirancang Yining. Namun mereka kembali ke gedung menjemput Xiao Chen.
karena Xiao Chen masih di bawah sana menarik tuas sambil bernyanyi. Di sisi lain, Gu Yanzhen sangat dendam. Ia sampai mengunjungi pembunuh bayaran untuk membalaskan dendamnya. Selanjutnya, Jin berada di perbatasan kota. Tampak para korban pengungsian bencana pemaksa masuk ke kota. Namun penjaga menghentikan sebab sudah terlalu banyak pengungsi yang datang sehingga gubernur tidak bisa mengatasinya. Alhasil gubernur bersembunyi di balik balkon bangunan. Lalu prajurit berkata kenapa gubernur ketakutan. Kemudian prajurit menginfokan bahwa Tuan Yining akan keluar gerbang. Kemudian gubernur menghampiri Yining, lalu Yining menjelaskan kepada gubernur ia harus menghadapi permasalahan bukannya malah kabur. Setelahnya Yining berkata ia akan mencarikan orang yang mampu membantu menyelesaikan permasalahan. Di kesempatan itu Yining bergegas pergi menuju kedai Yunzu. Tak lama ia sampai kemudian menghampiri meja Tuan Ming dan Tuan Qin. Langsung saja Yining duduk, ia mengatakan kalau Tuan Ming berbohong soal tanah yang dijual. Alhasil Tuan Ming mengajak Yining membangun bersama lokasi tersebut menjadi lebih baik. Namun Yining malah menunjukkan selembaran kertas laporan saat ia keluar kota. Dan ia berkata kepada Tuan Qin untuk membantu para masyarakat. Langsung saja Yining menginfokan beberapa langkah yang harus dilakukan. Mendengar ucapan Yining, Tuan Ming sangat bangga dengan kehebatan Yining. Sebab Yining berhasil membuat gerakan yang menguntungkan untuk pemerintah. Karena tenaga para warga digunakan untuk membangun rumah mereka sendiri. Sedangkan para pejabat akan memberikan alat dan bahan pengerjaan. Hal tersebut membuat pejabat tidak mengalami kerugian besar namun bisa tetap membantu. Kemudian Yining bergegas pergi setelah meminta dua pejabat membantu. Alhasil Tuan Qin berterima kasih kepada Yining. Ternyata selama ini Yining keluar kota untuk membantu para korban bencana. Sebelum Yining keluar, Yunzu memberikan makanan Yining. Lantas Ming berkata kepada Qin sepertinya Qin akan bangkit kembali. Namun tentunya membangun itu semua butuh beberapa staf terpercaya. Lalu Qin menyahut ia mulai menyadari bahwa Yining bukan orang sembarangan. Namun Yining merupakan orang hebat dan berpengetahuan lebih. Sedangkan Sultan Er sudah bergerak mengirim kurir untuk membagikan selimut kepada korban bencana alam. Di perjalanan Yining mendengar namanya dipanggil seseorang. Langsung saja Yining menoleh ke arah belakang. Sontak saja Yining terkejut seorang pembunuh mengejarnya hingga pingsan. Kemudian penjahat tersebut membawa Yining ke kapal. 看来以后还得多做些公益。啊？ Tak lama Yining tersadar ia melihat sekeliling. Ternyata Yining dibawa ke kapal untuk dilenyapkan. Mereka merupakan orang suruhan dari Gu Yanzhen. Di kesempatan itu Yining berusaha kabur, ia melepaskan ikatan tangannya. Namun tiba-tiba penjahat mendengar keributan di dalam. Langsung saja ia membuka pintu lalu Yining berpura-pura tidur. Setelah penjahat mengasap pedang di kayu, alhasil Yining memanfaatkan situasi, ia bergegas melepaskan ikatan tali. Dan ia bersiap keluar dari kapal. Namun saat mendengar para penjahat juga mengincar Sultan Er, ia mengurungkan niat untuk pergi. Kemudian Yining muncul dan melawan para penjahat. Akan tetapi mereka terlalu banyak sehingga Yining kewalahan. Alhasil Yining menggunakan benda sekitar lalu menyerang penjahat. Alhasil kedua penjahat tewas dibakar oleh Yining. Namun yang satu lagi masih bernyawa, ia mengayunkan pedangnya. Akan tetapi Yining menembak si penjahat dengan panah hingga tewas. Tampak Yining juga terluka parah tapi ia tetap bertahan dan pergi. Di perjalanan Yining menemukan Gu Yanzhen. Karena ketakutan melihat mayat pembunuh bayaran Gu Yanzhen kabur, sontak saja Gu Yanzhen terkejut melihat Yining seperti hantu yang siap membunuh. Langsung saja Yining memanah kaki Gu Yanzhen. Ketika Gu Yanzhen ingin dibunuh, ia memohon ampunan. Alhasil Gu Yanzhen dibiarkan kabur oleh Yining. Namun Yining sudah sangat kesakitan, ia sampai pingsan. Sedangkan Gu Yanzhen sudah kabur sambil menahan rasa sakit di kakinya. Selanjutnya, Xin berada di hutan, Yining sudah tidak sadarkan diri. Tak lama Guru Zushi datang, ia membawa Yining ke kediaman keluarga Su. Sementara manajer sudah mencari Yining sejak tadi.
Dikarenakan mereka belum pulang, Sultan R khawatir, makanya ia ikut mencari. Kemudian di luar, Sultan R bertemu manajer dan mengajaknya kembali. Sebab Yining sudah kembali, ia terkapar di depan pintu. Langsung saja Sultan R membawa sang suami ke kamar lalu membersihkan Yining. Setelahnya Yining dibaringkan di kasur serta tabib yang dipanggil Sultan R juga sudah selesai memberikan obat. Esoknya Yining tersadar dari tidurnya, ia melihat sekeliling. Kemudian Yining bangkit, ia mengamati sang istri sedang duduk di meja kerja. Langsung saja Sultan R menghampiri Yining. Lantas Yining bertanya kepada sang suami mengapa ia pulang terlambat kemarin. Namun Yining tidak menjawab, ia hanya memeluk Sultan R. Setelah keadaan Yining membaik, Sultan R pergi bekerja. Alhasil Yining memberikan kotak bekal kepada Sultan R. Dan ia melambaikan tangan dari jauh menandakan Yining yang telah memberikan makanan kepada Sultan R. Kemudian Sultan R bergegas pergi menuju kediaman guru Susi. Langsung saja ia memberikan makanan kepada guru Susi. Di kesempatan itu Yining mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Lantas guru Susi berkata mengapa Yining sungguh berani berkeliaran saat ia berada di TKP kejadian pembunuhan. Lalu Yining menjawab jika ia dijemput pihak berwajib, Yining akan bersedia ikut. Di kesempatan itu Yining menjelaskan kronologi kejadian. Lalu Susi berkata kemungkinan yang melenyapkan Gu Yanzhen bukan Yining. Sebab mustahil dalam jarak yang cukup jauh Yining bisa menancapkan panah di tubuh Gu Yanzhen. Faktanya ada pembunuh lain yang membantu Yining melenyapkan Gu Yanzhen. Alhasil Susi berkata seorang pejabat pengadilan pasti menemui Sultan R sekarang. Mendengar ucapan Susi, si MC ingin bergegas pergi. Namun Susi menghentikan, ia berkata Sultan R bukanlah orang lemah. Sebab Sultan R pasti bisa menghadapi orang pemerintahan. Faktanya pejabat datang untuk meminta sogokan kepada Sultan R. Di sisi lain Sultan R sedang mendengarkan ucapan tuan pejabat soal kejadian. Lantas Sultan R auto mengerti bahwa Gu Yanzhen dibunuh oleh orang lain. Sebab Pak pejabat telah menerangkan secara jelas. Alhasil Sultan R memberi 1 balok emas kepada pejabat. Alhasil permasalahan selesai, Sultan R keluar mengantarkan Pak pejabat. Lalu manajer Si berkata mengapa Sultan R selalu menyelesaikan permasalahan Yining. Namun Sultan R mengatakan untuk berhenti membahas masalah tersebut. Sin beralih ke kediaman guru Susi. Lantas Susi berkata kepada Yining ia punya berita lain. Di kesempatan itu Susi berkata Gu Yanzhen sering berkunjung ke keluarga Wu dan Song Jian. Lalu Yining mengerti bahwa Gu Yanzhen adalah perantara antara keluarga Wu dan Song Jian. Jika mereka berdua tahu keberadaan Gu Yanzhen, mereka mengikuti arus. Sehingga terlihat seperti Yining yang melenyapkan Gu Yanzhen. Dengan begitu mereka bisa menjebak keluarga Su. Makanya gubernur meminta petugas keamanan mengurus uang dari Sultan R. Lantas Susi mengatakan ia punya rencana untuk mengetahui rahasia Wu dan Song. Alhasil guru Wu memberikan senjata hebat untuk Yining. Langsung saja Yining bergegas pergi ke rumah bordil. Sontak saja Sultan R terkejut melihat sang suami ke sana, ia mengikutinya. Di perjalanan tukang kue menginfokan lokasi yang dikunjungi Yining. Sedangkan Yining telah tiba di rumah bordil. Kemudian ia bergegas menuju kamar Song untuk menguping. Tampak Song dan Wu sedang mengobrol membahas Gu Yanzhen. Di kesempatan itu Wu berkata ia membuat keadaan seperti ini karena Gu Yanzhen sangat tidak cakap. Sehingga Gu Yanzhen tidak cocok bergabung dalam misi bersama Wu dan Song. Alhasil mereka berdua sangat senang setelah Gu Yanzhen tewas. Terlihat Wu sangat strategis mengatur rencananya. Sementara Yining merekam pembicaraan mereka dengan HP. Sontak saja ia terkejut saat staf bordir mendorong Yining ke kamar Song. Sehingga Yining ketahuan kalau sedang menguping. Alhasil Yining berusaha kabur untuk menyelamatkan diri. Lantas ia menggunakan senjata bubuk dari guru agar mata Wu dan kawan-kawan perih dan sulit melihat. Namun asap tersebut sudah hilang tetapi Yining belum keluar juga. Kemudian ia memanfaatkan senjata bubuk lagi demi berhasil kabur. Ketika selesai melewati masa sulit tersebut, Yining disambut oleh Sultan R di luar.
Tampak Sultan Er sangat marah karena sang suami pergi ke rumah bordil. Sedangkan pedagang kue malah asik menambahi kesalahan Sultan Er. Melihat sang istri dipenuhi amarah, Yining pasrah. Selanjutnya Jin berada di kediaman rumah keluarga Su. Lantas Sultan Er dan Yining sudah kembali. Di kesempatan itu Sultan Er menanyakan dengan jelas mengapa Yining pergi ke tempat seperti itu. Alhasil Yining menjawab itu hanya kesalahpahaman. Kemudian Sultan Er berkata padahal hari ini petugas keamanan datang menemui Sultan Er. Lalu Yining menjelaskan bahwa petugas hanya ingin memeras uang. Serta Yining bukanlah orang yang melenyapkan Gu Yanzhen. Bahkan Wu dan Song tidak terlibat dalam pembunuhan. Meskipun Wu menggunakan Gu Yanzhen sebagai pion, ia tidak melenyapkan Gu Yanzhen. Namun mereka bersyukur atas kematian Gu Yanzhen agar tidak ada bidak pion yang memberontak lagi. Di kesempatan itu, Sultan Er memperlihatkan benang emas sutra kepada Yining. Kain tersebut akan digunakan saat pemilihan kekaisaran pedagang. Lalu Yining bertanya mengapa Sultan Er menginfokan hal rahasia tersebut. Alhasil Sultan Er menjawab bahwa Yining sangat penting karena Yining telah menyelamatkan keluarga Su berulang kali. Makanya Sultan Er mempercayai Yining sebagai suami yang baik. Lalu Sultan Er bertanya identitas asli dari Yining. Mustahil Yining menginfokan bahwa ia datang dari zaman modern. Makanya Yining membuat ia berkata bersama Zuzi, mereka memberantas kejahatan yang dilakukan Wu dan Song. Namun anehnya sang istri malah percaya kepada Yining bahwa ia merupakan seorang pendekar. Paginya Yining datang ke toko bersama sang istri. Lantas manajer Si mengajak Sultan Er masuk menyambut tamu penting. Sedangkan Yining pergi menemui guru Zuzi untuk berdiskusi. Lantas kedua insan pergi menuju ke Daiyunzu. Langsung saja Yuzi menyantap bubur dengan lahap. Kemudian Yunzu dan Jin Er muncul dan ia merupakan salah satu investor sekalian teman Yunzu. Tampak Jin Er dan Yining kurang akur, si cantik terus mengusik Yining. Setelahnya Yunzu dan Jin Er pergi menyambut tamu. Lantas Yining dan Suzy masih mengobrol. Kemudian Yining menyadari ada penyusup di kantor Sultan Er. Sebab ia mengingat perkataan Wu kemarin yang mengatakan bahwa ia punya satu pion lain. Bisa digunakan untuk menghancurkan Sultan Er. Alhasil Zuzi beraksi akan melakukan pengujian terhadap manajer Si. Sebelumnya Zuzi berkata apakah Yining tidak cemburu sang istri bersama seorang pria seharian bekerja mengurus toko. Sehingga Yining menjadi galau, ia merasa dadanya sesak. Alhasil Zuzi pergi daripada mendengar ucapan konyol Yining. Tak lama Zuzi kembali ia menemui Yining dan menceritakan saat menguji manajer Si. Ternyata Zuzi menghajar Si habis-habisan lalu meminta uang. Alhasil mereka menyimpulkan bahwa Si tidak pandai bela diri. Sedangkan Sultan Er terheran-heran melihat wajah bonyok manajer Si. Malamnya Yining bersama Xiao Chan mengintip gerak-gerik manajer Si. Akan tetapi tiba-tiba manajer Si menghilang sehingga Yining dan Xiao Chan keluar. Lantas Xiao Chan berkata mengapa Yining mencurigai Si padahal ia sangat berjasa. Lalu Xiao Chan menceritakan beberapa tahun lalu Si datang ke keluarga Su. Alhasil tetua melihat rasi bintang para calon suami Sultan Er. Namun yang terpilih adalah Si, akan tetapi Xiao Chan menukar nama menjadi Yining. Alhasil Yining berterima kasih kepada Xiao Chan. Lalu Xiao Chan membahas soal kain mingguan yang diperlihatkan Sultan Er kepada Yining. Sehingga Yining semakin tidak enak hati. Sedangkan sejak tadi manajer Si mendengar obrolan mereka. Kemudian manajer Si bertemu dengan Wu, ia menginfokan Yining mengirim bandit untuk menguji kemampuan bertarung Si. Tak lama Song muncul, ia berkata ternyata pion penting Wu merupakan cecengku dari keluarga Su. Alhasil Song menodongkan senjata ke leher Si. Dan ia berkata harusnya Si segera membawa kepala Yining ke hadapan mereka. Lalu Si menjelaskan ia akan menghancurkan keluarga Su. Lalu saat semua sudah hancur, Sultan Er pasti berada di pelukan Si dan meminta bantuan. Kemudian Song menyimpulkan bahwa Si menginginkan Sultan Er. Selanjutnya Jin berada di pasar Yining bersama Sultan Er dan Xiao Chan sedang melihat-lihat. Lantas Xiao Chan berkata kepada Sultan Er ia sudah memberitahu Yining soal rasi bintang. Sehingga Sultan Er auto malu, ia berjalan ke samping Xiao Chan.
Kemudian Yining ditabrak dua lelaki, hal tersebut membuat ia terkejut. Setelahnya kereta kuda datang menarik Yining. Sontak saja Sultan R terkejut melihat sang suami dibawa kabur. Sedangkan Yining sudah tiba di kantor pemerintahan. Kemudian ia disambut oleh Song, lalu Yining disidang habis-habisan. Alhasil Yining berkata ia tidak sengaja masuk ke ruangan Wu dan mendengar pembicaraan Song beserta Wu. 从本关到江陵起，有位拖着武烈军，今天折腾一次，给秦嗣源写了个什么狗屁阵。这个周更实属巧合。 Ketika Song akan mengajar Yining, tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa menantu Tuan Putri datang. Lalu Sultan R juga sudah tiba, ia ingin melihat sang suami. Kemudian Tuan Ming berkata kepada Song apakah Song akan bertanya kepada Yining soal buku rincian bantuan bencana. Alhasil Song mengiyakan perkataan Tuan Ming agar tidak salah paham. Tampak Yining telah bertemu Sultan R. Mereka sedang melihat Ming mengobrol dengan Song. Kemudian Yining melihat pengawal Tuan Ming sedang memakai topeng. Di kesempatan itu ia meminta Tuan Ming meminjamkan 100 topeng kepadanya. Sebab Yining akan melakukan misi besar. Dikarenakan Yining memaksa, Tuan Ming mengizinkan. Setelah bernegosiasi dengan Ming, Yining dan kawan-kawan bergegas pergi. Tak lama mereka sampai di kediaman Suzy. Biasanya Yining masuk ke dalam dengan cara memanjat tembok, sehingga Yining menggendong Sultan R naik. Kemudian tiba-tiba Suzy muncul dari pintu luar. Alhasil Yining dan kawan-kawan masuk ke dalam untuk mengobrol. Di kesempatan itu Yining meminta Suzy mengawalnya dalam misi. Kemudian semua rekan-rekan pendekar Suzy dari Gunung Lu muncul. Lantas mereka berkata siap untuk mengawal Yining. Akan tetapi mereka memberi syarat untuk melenyapkan Song. Sontak saja Yining dan kawan-kawan terkejut mendengar ucapan Suzy dan kawan-kawan. Alhasil Suzy menjelaskan permasalahan mereka dengan Song. Dikisahkan 20 tahun lalu Song mengacaukan pegunungan Lu. Sebab Song ingin mencari perhatian kerajaan bahwa ia telah menemukan pemberontak di Gunung Lu. Faktanya Song telah melenyapkan ratusan orang penduduk Lu demi mendapatkan kekuasaan. Alhasil ia diberikan jabatan tinggi karena menghabisi pemberontak. Kembali ke masa sekarang, Yining berkata ia akan mengajak Suzy dan kawan-kawan ikut serta dalam misi. Esoknya di waktu subuh, Yining dan kawan-kawan sudah tiba di tempat Song. Alhasil Yining mengajak Song dan pasukannya untuk bertanding bermain bola. Lalu Yining memberikan syarat atas kekalahan dari permainan. Langsung saja pertandingan dimulai. Tampak Yining dan kawan-kawan sangat lihai bermain bola. Lantas Suzy terkejut melihat kehebatan Yining. Lalu Yining mengatakan kepada Suzy bahwa saat bersekolah Yining sering bermain bola. Di kesempatan itu Yining memasukkan bola ke gawang lawan. Setelah beberapa waktu pertandingan selesai, Song dan kawan-kawan kesal melihat Suzy dan kawan-kawan bertarung sembari menyerang. Namun Suzy dan kawan-kawan hanya mengaku mereka terlalu menikmati permainan. Tak lama gubernur datang berkunjung. Song bertanya mengapa gubernur muncul. Alhasil gubernur mengatakan Yining telah mengundang gubernur melihat pertandingan bola. Di kesempatan itu gubernur mengumumkan bahwa Yining memenangkan pertandingan. Ia membanggakan kehebatan Yining. Lalu gubernur mengatakan Yining menulis surat. Ia memuji Tuan Song saat berkunjung ke rumah bordil. Karena Song melakukan penyelidikan rahasia mencari bukti Guyan Zhen. Serta Yining memberikan jutaan perak curian dan kaligrafi lukisan yang dikumpulkan Song. Sehingga gubernur sangat bangga kepada Song dan Yining. Sontak saja Song terkejut mendengar ucapan gubernur. Ia kesal seluruh harta curiannya dikembalikan ke pihak berwajib. Kemudian Suzy pergi menemui Tuan Ming dan Tuan Qin. Di kesempatan itu ia meminta maaf karena gagal lagi melenyapkan Song. Lalu Ming berkata kepada Qin apakah Yining tahu soal 7 pendekar Gunung Lu. Alhasil Qin berkata Yining sepertinya tidak mau tahu soal itu, bahkan ia tak perlu memahaminya. Ming meminta kepada Suzy agar lebih menjaga keamanan Yining lagi. Karena kelompok 7 pendekar Gunung Lu akan banyak berinteraksi dengan keluarga Su.
Selanjutnya Xin berada di sungai, Yining dan Sultan Er menaiki sampan. Alhasil Sultan Er bertanya tujuan Yining mengajak Sultan Er pergi. Lantas Yining berkata ia sengaja membawa Sultan Er untuk mencari udara segar. Sebab sejak beberapa hari terakhir Sultan Er terlihat murung. Kemudian Jack, si paman penjual kue selaku salah satu anggota 7 pendekar Gunung Lu berkata, ia tidak menyangka lereng Bukit Tandus bisa dirubah menjadi tempat yang indah. Tampak Jack sedang mengayun sampan agar kedua insan bisa berduaan. Lalu Yining berkata semua keindahan tersebut berkata hasil kerja keras para korban bencana. Dan ia menamai lereng itu menjadi lereng Shibu. Tak lama mereka telah tiba di dermaga, lalu kedua insan turun dari sampan menuju Taman Tan Er. Di kesempatan itu Yining menggenggam tangan Sultan Er. Sontak saja Sultan Er terkejut melihat pamflet tamannya itu nama Sultan Er. Lalu Yining menjawab, ia menamai nama sang istri karena Sultan Er pemiliknya. Lantas Yining membawa sang istri ke dalam untuk melihat seluruh keindahan alam. Akan tetapi Sultan Er masih sangat galau dan bersedih. Sultan Er berkata ia risau karena warna kain Ming Huan memudar. Padahal ia sudah menyiapkan selama 3 tahun untuk persiapan pemilihan kaisar dagang. Namun semuanya telah kacau, bahkan keluarga Su akan hancur. Di kesempatan itu Yining mengatakan Sultan Er lebih baik menangis selagi masih ada waktu. Alhasil Sultan Er menangis memikirkan masa depan keluarga Su. Sontak saja Yining terkejut tiba-tiba seorang pembunuh bayaran datang. Di kesempatan itu Yining melindungi sang istri. Tak lama Jack muncul membantu Yining lari. Dan ia melawan pembunuh bayaran tersebut, sedangkan Yining masih terus menjaga keselamatan Sultan Er. Akan tetapi Sultan Er lengah, ia terkena serangan pisau jarak jauh dari pembunuh. Hal tersebut membuat Yining panik, ia bergegas membawa Sultan Er kembali ke rumah. Tak lama mereka sampai Sultan Er dibaringkan di kasur. Ketika Sultan Er sadar, Yining menghampiri sang istri. Di kesempatan itu Sultan Er berkata ia bermimpi buruk. Dalam mimpi Sultan Er melihat Yining dalam style yang berbeda. Namun di sana Yining bernama Rou, sedang nama Sultan Er juga berbeda. Tampak kedua insan pergi menaiki sampan sambil melihat kembang api. Saat itu Yining mengatakan cinta terhadap Sultan Er. Akan tetapi ketika Sultan Er menggunakan taksi, ia tertabrak mobil truk. Namun untungnya Sultan Er tersadar ia sudah menjadi istri dari Yining. Mendengar cerita Sultan Er, si MC mengatakan Sultan Er tidak perlu memikirkan hal itu. Sebab sekarang Yining selalu ada di samping Sultan Er. Kemudian Yining menyuruh Sultan Er tidur dan beristirahat. Sementara Yining akan mengurus masalah pemilihan kaisar dagang. Di sisi lain, Song dan Wu mengunjungi kediaman tetua Su. Di kesempatan itu, Song mengatakan Sultan Er tidak bisa mengurus kekaisaran dagang. Sebab ia masih terluka parah, sementara 10 hari lagi adalah jadwal pemilihan. Lantas manajer Si menyahut ia siap untuk menggantikan Sultan Er. Akan tetapi tiba-tiba Yining muncul, ia ikut nimbrung dalam obrolan. Lantas Yining berkata Si terlalu buru-buru untuk menyimpulkan permasalahan. Sebab Yining selaku suami Sultan Er bisa menggantikan peran sang istri. Sontak saja Song terkejut mendengar ucapan konyol Yining. Lalu Song berkata Yining hanyalah menantu, ia tak pantas menggantikan posisi Sultan Er. Lantas Yining berpura-pura kerasukan Jin, Song, dan Wu. Sembari berakting, Yining menghidupkan suara yang rekaman di rumah bordil kemarin. Sontak saja semua orang terkejut melihat Yining yang dirasuki arwah Song dan Wu. Mereka kebingungan bagaimana Yining bisa melakukan sihir memanggil jiwa tersebut. Padahal Yining hanya menghidupkan suara rekaman mereka. Alhasil Yining juga memberikan bukti tertulis kepada tetua Su, sehingga tetua Su percaya kepada cucu menantu. Lalu Song dan Wu mengatakan akan terang-terangan berperang dengan Yining. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan ruangan. Sedangkan kakek Su dan manajer Si sudah pergi sejak tadi. Selanjutnya Xin berada di kediaman keluarga Su. Lantas Sultan Er sedang meminum ramuan obat di kasur. Sebab keadaan Sultan Er belum pulih, sehingga ia harus banyak beristirahat.
Kemudian Sultan Er berkata ia sangat ingin melihat kelangsungan karnaval kain Sui. Akan tetapi Yining menyuruh Sultan Er segera tidur kembali. Sedangkan Yining dan kawan-kawan bersiap memulai penjualan. Tampak Yining dan kawan-kawan mengumumkan kepada seluruh warga bahwa festival pemilihan kain Sui Kaisar Dagang telah dimulai. Langsung saja para warga bergegas membeli pakaian yang dijual keluarga Su. Karena banyak diskon, para wanita menjadi tertarik membelinya. Lantas alasan Yining memberi diskon supaya tumpukan barang mahal di gudang dibersihkan secara berkala. Sehingga Yining menggunakan cara mobilitas sesama pembisnis agar acara semakin semarak. Tampak para wanita bangsawan antusias menyaksikan pameran promosi dari staf keluarga Su. Alhasil satu persatu pakaian dan tas serta peralatan lain sudah diborong masing-masing keluarga. Yining melakukan batasan pembelian agar semua orang mendapatkan jatah. Sementara di kota berita telah menyebar soal karnaval belanja di toko keluarga Su. Berbondong-bondong bangsawan membeli barang dari keluarga Su. Sebab mereka tidak ingin kalah oleh keluarga lain yang sudah membeli pakaian di toko Su. Sedangkan Yining masih membiarkan manajer Si bersekutu dengan Song dan Wu. Dan ia terus membebaskan Si bertindak sesuka hati sampai saatnya tiba. Yining baru membongkar rahasia Si kepada Sultan Er. Kemudian Yining dan Susi mengobrol, mereka membahas kartu truf yang dicuri Si. Dan ia telah menyerahkan kepada Wu. Alhasil Yining menjelaskan ia sengaja meletakkan kartu truf agar Si mengambilnya dan menyerahkan ke Wu dan Song. Namun ia telah mempersiapkan segalanya untuk melawan mereka di hari pemilihan Kaisar Dagang. Setelahnya Yining mengumpulkan para staf toko Su dan ia juga sudah menampilkan desain kain Ming Huang di hadapan para staf. Sehingga hanya menghitung jam saja pemilihan Kekaisaran Dagang akan diselenggarakan. Esoknya Yining dan kawan-kawan sengaja berada di urutan terakhir yang tampil. Sama seperti rencana dari Song dan Wu. Langsung saja Yining dan kawan-kawan bergegas pergi ke kediaman Tuan Dong. Lantas satu persatu dari peserta memperlihatkan kain mereka. Kemudian giliran Tuan Wu ia menampilkan kain yang persis seperti milik keluarga Su. 有请巫师部。这巫家突然参加选。 Sontak saja semua orang terkejut melihat keindahan kain Tuan Wu. Sedangkan Yining sejak tadi berdiam diri meskipun semua orang sudah memaksanya menampilkan kain keluarga Su. Akan tetapi Yining malah mengatakan untuk mengundurkan diri dalam pemilihan Kekaisaran Dagang. Setelahnya Yining bergegas pergi dari ruangan. Hal tersebut membuat semua terkejut. Selanjutnya Shin berada di kediaman keluarga Wu. Tampak Wu sangat senang atas kekalahan keluarga Su. Faktanya semua toko keluarga Su telah tutup. Sudah sebulan lebih saat kejadian pemilihan, Yining dan kawan-kawan belum menampakkan diri. Di sisi lain, Deceng murid Tuan Qin meminta maaf karena tidak segera menemui Guru Qin. Kemudian mereka mengobrol membahas pemilihan Kaisar Dagang. Alhasil Qin memberikan buku yang ditulis oleh Yining. Di sisi lain, Wu sangat marah setelah tahu kain brokat emas luntur. Dan dia menyalahkan para staf karena lunturnya kain brokat. Padahal sebenarnya kelunturan tersebut sudah diperkirakan Yining. Sehingga Wu bergegas datang ke rumah Yining untuk mencari tahu soal kain brokat. Sedangkan Yining dan kawan-kawan berkumpul di rumah. Tampak Yining bertengkar dengan Jin Er seperti biasa, sehingga Yun Su selaku kakak Jin Er memisahkan mereka. Tak lama Wu muncul lalu Yining mengajak Wu mengobrol di ruangannya. Kemudian Wu terkejut melihat ruangan Yining yang sangat keren. Sontak saja Wu terkejut tentang Yining sudah tahu kain brokat luntur. Di kesempatan itu Yining menjelaskan bahwa Sultan Er yang menciptakan kain brokat emas sudah mengetahui sejak awal. Sebab Sultan Er sangat sedih karena kain Ming Huang ciptaannya gagal. Lalu Yining berkata jika Kaisar tahu soal kelunturan kain Wu akan dihukum. Makanya Yining menyarankan agar Wu memberikan sebagian hartanya agar keluarga Su bisa membantu. Lalu Yining menjelaskan saat ini Yang Mulia Kaisar sedang kesulitan dalam biaya militer. Makanya keluarga Wu dapat membantu keadaan militer, sehingga dapat menghapuskan kesalahan menipu Kaisar. Lantas Yining mengatakan pasti setelah tahu soal ini Song akan mengkhianati Wu.
Hal tersebut harus diantisipasi terlebih dahulu oleh Wu. Sementara masalah kain brokat bisa dialihkan karena kain brokat emas dapat diganti dengan kain brokat awan buatan Sultan R. Dengan begitu seluruh kesalahan Wu dapat termaafkan. Namun Wu harus menyampaikan dengan bijak di hadapan keluarga Su pasti Sultan R akan memudahkan jalan Wu. Malamnya Wu berkumpul dengan keluarga Su, dan ia mengikuti seluruh arahan dari Yining tadi. Setelahnya rapat dibubarkan, Wu sangat berterima kasih kepada keluarga Su. Alhasil tetua Su dapat bersantai dengan tenang karena seluruh masalah sudah selesai. Selanjutnya mata-mata keluarga Su alias Junyu ditangkap oleh warga. Kemudian Shin Juyun malah menyalahkan Yining. Tiba-tiba Tan R muncul di TKP. Lantas si Junyu meminta pertolongan pada Tan R. Namun dengan lugas Tan R mengatakan ide menangkapan Junyu adalah idenya. Ternyata Tan R sudah mengetahui kalau Junyu adalah pembunuh Gu Yanzhen. Lantas Tan R menceritakan kronologis kejadiannya pada semua orang. Selama sebulan belakangan ini Tan R meminta bantuan 7 pendekar Luliang untuk menyelidiki Junyu. Ditambah lagi Junyu mencuri kain Ming Huang dan memberikannya kepada Wu Qilong. Hanya saja Junyu tak mengakui hal itu, sebab menurutnya semua ini terjadi demi Tan R. Menurutnya keluarga Su tidak akan cukup untuk menghadapi Kaisar Dagang. Mendengar alasan berbelit-belit dari Junyu membuat salah satu pendekar kesal. Lantas Pak Tua hendak mengajar Junyu karena kebanyakan berbohong. Kemudian Junyu dikeroyok oleh rekan Tan R karena perilaku buruknya. Tanpa sengaja Junyu buka suara dan mengatakan kalau dia bukanlah pembunuhnya. Kemudian Tan R mengatakan pada Junyu ternyata dia tahu banyak tentang insiden itu. Kejadian pembunuhan itu adalah perbuatan Wu Qilong dan Song Xian. Junyu menginfokan kalau mereka membelinya dari penjara mati di Chongzhou. Setelah mendengar pengakuan Junyu, Tan R memerintahkan ke-7 pendekar untuk menyerahkan Junyu ke tempat pejabat. Biar pejabat saja yang akan menentukan hukuman Junyu. Mendengar hal itu membuat Junyu tak senang dan menampakkan wajah aslinya. Padahal selama ini Junyu mati-matian mengabdi di keluarga Su. Namun keluarga Su tak menghargainya dan malah membuat hidup Junyu hancur. Tak lama Tan R dan 7 pendekar Luliang disergap oleh para bandit dari Gunung Huangmeng. Alhasil bala bantuan Junyu datang tepat waktu sebelum nyawanya terancam. Lantas anggota keluarga Su berkumpul dan bersatu untuk melindungi No Sultan R. Kemudian Tan R dan 7 pendekar lari ke dalam hutan. Terjadilah pertarungan sengit di antara para bandit dan aliansi keluarga Su. Namun kondisi keluarga Su mulai terpojok. Lantas Junyu bergumam kalau dirinya ingin menghancurkan keluarga Su dan juga Li Heng alias Yining. Mendadak Li Heng datang membawa bala bantuan agar bisa menyelamatkan Tan R dan keluarga Su. Kemudian anggota keluarga Su meminta Tan R dan juga Li Heng pergi terlebih dahulu. Biar mereka saja yang menghadang para bandit di garis belakang. Tak tinggal diam, Junyu menghadang Li Heng dan juga Tan R. Segera Li Heng menggunakan petasan menyerang Junyu hingga terjatuh. Lalu Tan R mengatakan pada Li Heng kalau petugas akan segera tiba. Maka biarkan petugas yang mengambil alih untuk menghukum Junyu. Setelah itu keduanya pergi meninggalkan hutan. Lantas para aliansi keluarga Su berpamitan hendak pulang ke daerah masing-masing. Tinggallah kedua insan di sana dan mereka hendak pulang ke rumah. Namun entah mengapa perasaan Yining tak enak. Benar saja sesampainya di rumah, Yining dan Tan R melihat rumah mereka hangus terbakar. Hal itu membuat Yining syok berat. Kemudian datanglah Xiao Chan menyapa keduanya. Segera Yining bertanya apa yang terjadi sebenarnya pada Xiao Chan. Tampak wajah Xiao Chan bingung dan menanyakan mengapa rumah bisa terbakar pada Nona Tan R. Dengan gelagapan Tan R mencari alasan agar Yining tak marah. Dengan sigap, Xiao Chan mengatakan alasan rumah terbakar karena bubuk mesiu yang disimpan Yining. Hanya saja sebelumnya Yining telah memindahkan semua bubuk mesiu. Namun Xiao Chan beralasan masih tersisa jejak mesiu di rumah mereka mengakibatkan kebakaran. Keadaan canggung itu membuat Tan R ngambek dan segera pergi. Sementara Yining bertanya pada Tan R di mana dia harus tidur. Sontak saja Tan R mengatakan Yining harus tidur di gudang. Malam harinya Xiao Chan tanpa sibuk.
Sebab Xiao-chan sedang mempersiapkan kamar malam pertama pengantin buat tuan dan nyonya muda. Saat malam harinya, tanpa Tan Er dan Yining malu-malu. Lantas sebagai pria Yining melancarkan aksinya pada Tan Er. Namun sayangnya Xiao-chan datang mengganggu adegan romantis itu. Setelah kepergian Xiao-chan, kedua insan melanjutkan adegan romantisnya hingga pagi menjelang. Esok harinya, pihak kerajaan telah mendapatkan laporan mengenai konspirasi Song Xian dan ante-antenya. Lantas Yang Mulia Raja memberikan titah agar Song Xian dihukum pancung. Lantas penasehat kerajaan mengutus prajurit untuk mengeksekusi Song Xian di depan umum. Setelah Song Xian dihukum pancung, 7 pendekar Lu Liang sangat lega. Lalu tetua memberikan tugas baru bagi 7 pendekar Lu Liang untuk pergi ke Lian An. Sementara kedua insan masih menikmati liburan di danau sambil menaiki perahu bebek. Yining bertanya kepada Tan Er mereka akan pergi bulan madu kemana. Lalu Tan Er mengusulkan kalau mereka sebaiknya pergi ke Lian An. Sebenarnya tujuan utama Tan Er ingin mencari Kak Lou, teman lamanya dulu. Pada kesempatan itu Tan Er menceritakan masa kelam yang dilalui Kak Lou, sontak saja membuat Yining iba. Dan mereka memutuskan untuk mencarinya ke Lian An sembari bulan madu. Tanpa sengaja HP milik Yining terjatuh ke danau. Lantas Yining segera melompat mencari HP-nya yang sudah tenggelam. Saat di dalam danau, Yining melihat bayangan Tang Mingyuan dari dunia modern. Kemudian Tan Er menolong Yining agar naik ke perahu. Di lain sisi, Kak Loe telah menerima surat dari Tan Er. Entah mengapa wajah Kak Loe sangat licik. Sementara Kak Loe sendiri sepertinya telah mengetahui identitas Ni Li Heng alias Yining sebenarnya. Dengan tawa licik, Kak Loe menantikan kehadiran sepasang kekasih itu di kota Lian An. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Closing. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa rebahan, karena rebahan sebagian dari iman. Oke, sekian, terima kasih.